Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan pagi ini, saya Siti Aminah akan memandu dalam acara pemaparan program SMK Muhammadiyah 2 Metro. Yang kami banggakan peserta didik baru SMK Muhammadiyah 2 Metro yang ada di rumah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi ini kita semua dapat berjumpa kembali secara live streaming dalam acara Fortasi, Forum Ta'aruf dan Orientasi SMK Muhammadiyah 2 Metro. Apa kabar Bapak, Ibu, dan peserta didik di rumah? Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Wihan Afriyono selaku Kepala SMK Muhammadiyah 2 Metro, bahwa hari ini adalah pemaparan program SMK Muhammadiyah 2 Metro. Untuk itu, kami hadirkan wakil kepala bidang masing-masing yang akan memaparkan program tersebut. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Julitri Maria SPD MPD selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum untuk menjelaskan. Terima kasih Ibu Siti Aminah selaku host dalam virtual hari ketiga ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku yang berada di rumah semua sehat ya? Semua semangat pada hari ini. Saya Ibu Julitri Maria selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum ingin memaparkan tentang program kurikulum tahun 2020-2021. Jadi ada dua yang akan saya sampaikan. Pertama adalah program kurikulum itu sendiri, kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran selama masa COVID ini. Nah, yang pertama itu adalah program kurikulum untuk tahun ajaran 2020-2021. Jadi program kurikulum kita di SMK Muhammadiyah 2 Metro ini, kita penyusunan program bersama IDUKA. IDUKA itu apa? Industri, dunia usaha, dan kerja, kewirausahaan. Seperti apa bentuknya? Kita ingin mendapatkan sebuah kurikulum di mana menjadi sebuah preskriptif melalui blended kurikulum. Seperti tadi yang saya sebutkan adalah IDUKA. Bagaimana sih kita ingin mendapatkan atau kita ingin link and match kurikulum kita dengan industri? Nah, itu caranya adalah kita menyusun, mengundang, melakukan kerjasama dengan industri-industri. Spesifiknya industrinya nanti akan disampaikan oleh kompetensi kalian masing-masing. Misalkan di otomotif, TKS seperti apa, nanti adik-adik sekalian atau anak-anakku sekalian akan lebih gamblang lagi melalui kompetensi kalian. Kemudian bagaimana kita untuk membangkitkan sebuah kewirausahaan? Tentu ini adalah sebuah wahana yang luar biasa untuk kita semua. Menyiapkan siswa-siswa untuk BMW, bekerja, kemudian melanjutkan dan berwirausaha. Nah, program di Kampus Biru, khususnya di kurikulum, kita akan mengundang praktisi kewirausahaan untuk datang ke sekolahan. Kita mengadakan training center. Training center itu bisa untuk guru, bisa untuk siswa, dan bisa untuk masyarakat. Gitu ya. Bisa untuk itu semua dengan cara melakukan training dan ada workshop. Itu adalah program kurikulum yang sekarang ini yang akan kita gelarkan, yang akan kita lakukan di Kampus Biru ini. Nah, kemudian bagaimanakah proses pembelajaran selama masa COVID ini? Kita ketahui bahwa Metro ini sedang zona kuning. Karena zona kuning, kita melakukan pembelajaran BDR gitu ya, BRD, belajar di rumah saja. Bagaimana caranya? Nah, teknisnya itu kita bisa melakukan dua cara. Yang pertama itu adalah dengan moda daring, kemudian ada luring. Moda daring itu yang bagaimana gitu ya? Moda daring itu berarti pembelajaran daring. Anak-anakku sekalian bisa melalui web atau aplikasi yang sudah disediakan di sekolah. Nah, sekarang akan saya jabarkan. Kita ini di SMK ada
mata pelajaran muatan kewilayahan, muatan nasional, kemudian ada mulok, dalam hal ini mulok kita adalah Ismuba, Islam Muhammadiyah Bahasa Arab, dan ada mata pelajaran kejuruan. Anak-anakku sekalian nanti bisa berkomunikasi langsung dengan wali kelas masing-masing. Pasti semua sudah punya WhatsApp ya, grup WhatsApp dengan wali kelasnya masing-masing. Nah, nanti wali kelas masing-masing akan menyampaikan link yang harus anak-anak lihat, gitu ya. Contoh seperti yang saya sebutkan tadi, untuk mata pelajaran muatan nasional dan kewilayahan seperti pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika gitu ya, kewirausahaan, penjas, itu anak-anakku bisa membuka aplikasi e-learning SMK Muhammadiyah 2 Metro. Nanti akan wali kelasnya nge-share linknya yang harus anak-anakku buka. Kemudian bagaimana untuk Ismuba? Karena kita ini adalah di SMK yang berada di dalam naungan Majelis Muhammadiyah Perserikatan, maka nanti ada aplikasi yang disebut sebagai Rubelmu ya, Ruang Muhammadiyah. Gitu ya. Nanti akan beberapa aplikasi ini akan di-share oleh wali kelas. Bagaimana sih kita menggunakannya? Teknisnya nanti akan disampaikan langsung melalui web tersebut. Nah, bagaimana penilaian selama masa pandemi ini? Bagaimana proses pembelajarannya? Itu kita menggunakan aplikasi Luring. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi Luring. Luring berarti anak-anakku sekalian akan dijadwal, ya, terutama pelajaran kejuruan. Kejuruan ini anak-anak akan dibuat kelompok, akan dibuat sistem blok ya, supaya kita juga sesuai dengan protokol kesehatan, tidak banyak-banyak dibuat kelompok yang akan dilakukan oleh kompetensi masing-masing. Anak-anakku datang ke sekolah melaksanakan praktek kejuruan gitu ya. Tapi perlu diingat, karena kita rujukannya adalah SE Menteri nomor 4 tersebut, bahwa kita tidak perlu ada capaian kurikulum yang sesuai karena mengingat masa pandemi. Tetapi mengingat tujuan sekolah kita, bagaimana caranya supaya anak-anak sekalian bisa lulus dengan bekerja, kemudian melanjutkan dan wirausaha, maka kita melakukan metode Luring. Ya, kapan jadwalnya? Jadwalnya akan diberikan nanti tanggal 20, anak-anak akan melihat jadwalnya Luring tersebut, kapan anak-anak itu kelompoknya datang ke sekolahan. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa sampaikan ya Bu Siti, Aminah, bahasa Inggris ya. Kemudian untuk ya rumah belajar itu adalah untuk pelajaran Islam, kemuhammadiyahan dan bahasa Arab ya. Kemudian yang tadi Luring itu adalah untuk pelajaran kejuruan gitu. Jadi harapan kita ini ya Bu Siti, program kita ini supaya anak-anak kita nanti ketika lulus itu dia bisa bekerja, berwirausaha, kemudian bisa melanjutkan BMW ya. Teknisnya seperti itu, penyusunan kurikulum yang blended kurikulum gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Julitri Maria yang telah memaparkan program wakil bidang kurikulum. Subhanallah, luar biasa sekali Ibu Julitri. Bolehkah kita berikan tepuk tangan? Ya, kali ini kita tentu saja penasaran. Apa sih tujuan dari visi-misi sekolah SMK Muhammadiyah 2 Metro ini, dan siapakah yang menaungi siswa untuk proses belajar, ataupun misalnya contohnya dalam seragam, berpakaian, pada Bapak Sulis apa kata? Baik. Bapak Sulis ini merupakan wakil bidang kesiswaan yang menaungi siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Metro. Bapak Sulis. Terima kasih Bu Siti yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya saya akan bercerita tentang penerimaan peserta didik baru. Alhamdulillah sekolah kita ini jumlah pendaftarnya 500 lebih. 500 lebih, kemudian yang sudah daftar ulang itu ada 400 lebih. Sebagian
yang sudah daftar dan belum daftar ulang itu masih kita tunggu, ya, masih kita tunggu. Kemarin sudah ada yang WA ke saya juga, Pak, saya belum daftar ulang, kapan mau daftar? Apakah sudah masih bisa daftar ulang? Saya jawab masih. Kemudian sekolah kita ini masih menerima peserta didik baru sampai kira-kira 1 bulan ke depan. Tahun ajaran baru itu dimulai tanggal 13 Juli. Ya, berarti kita masih menerima sampai sekitar kira-kira tanggal 13 Agustus. Itu masih kita terima. Nah, itu adat sekolah kita seperti itu. Nah, kemudian kemarin kita menerima peserta didik baru itu ada yang online, ada yang secara offline, secara manual. Sehingga terjaringlah kira-kira sekitar 500 lebih dan yang sudah daftar ulang sekitar 400 lebih. Nah, di sini saya bagian dari kesiswaan itu kalau kita lihat dari visi sekolah kita yaitu teladan dalam IMTAK dan berprestasi di bidang iptek. Maka saya punya keinginan untuk mewujudkan lulusan peserta didik ini adalah seperti itu, ya, mewujudkan setiap peserta didik itu nanti setelah lulus dia berprestasi di bidang IMTAK dan berprestasi di bidang iptek. Teladan dalam IMTAK dan berprestasi di bidang iptek. Nah, seperti itu. Maka bagaimana mewujudkan itu? Mewujudkan itu tentunya harus ada aksi, ya, dari sekolah kita. Nah, kita menggunakan pendidikan karakter, ya, pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu adalah pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai moral, ya, teladan dalam IMTAK. Nah, dari visi itu kita turunkan, kita mengutamakan pendidikan karakter. Tentunya banyak karakter siswa yang kita terima ini bermacam-macam, dari keluarga yang bermacam-macam. Maka di sini akan kita gembleng, kita godok seperti kawah condro di muko. Nah, nanti akan menghasilkan karakter yang teladan dalam IMTAK. Karakter dia akan digembleng dengan kompetensi-kompetensi. Nah, ya, kompetensi-kompetensi ini yang akan dia bisa digunakan untuk berjuang mengikuti roda kehidupan ini, life skill, ya. Ada yang bisa ngelas, ada yang bisa mekanik, ada yang bisa nanti di perbankan, ada yang di informatika, nah seperti itu. Nah, jadi siswa ini punya 2 keunggulan, ya. Keunggulan yang pertama adalah dalam bidang IMTAK itu kalau saya menghubungkan ke akhirat, kehidupan akhirat, kemudian yang berprestasi di bidang iptek, dia akan unggul dalam kehidupan di dunia. Jadi ada dua kebaikan di sekolah ini, luar biasa sekolah ini, ya. Husnayain itu 2 kebaikan di akhirat dan di dunia. Maka kepada orang tua yang ada di rumah yang mungkin menyaksikan, siswa yang masuk sekolah sini itu akan seperti itu, akan kita bantu, kita ciptakan lulusan yang seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk pendidikan karakter itu, ya, tentunya ada nilai-nilai, ya, ada nilai-nilai yang kita unggulkan, ya. Nilai-nilai karakter yang akan kita unggulkan itu yaitu antara lain adalah kejujuran, yang akan kita bentuk itu seperti itu, kejujuran, kemudian sikap toleransi, kemudian kedisiplinan, kemudian kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebebasan, cinta tanah air, menghargai prestasi, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, sosial, rasa tanggung jawab, dan religius. Nah, nilai-nilai karakter seperti ini itu bisa didapat kalau anak itu aktif di
organisasi, aktif di ekstrakurikuler. Ya. Kalau anak-anak yang sudah aktif di ekstrakurikuler yang tahun-tahun kemarin, saya yakin mereka sudah mempunyai nilai-nilai karakter seperti ini. Maka saya masih mengajak kepada orang tua atau peserta didik mungkin yang belum bergabung kita, silakan bergabung kepada SMK Muhammadiyah 2 Metro. Nah, masih ada kesempatan ya, masih ada kesempatan 1 bulan ke depan untuk masuk bergabung ke SMK Muhammadiyah 2 Metro. Selanjutnya karakter ini ya selain dibina, dibentuk lewat ekstrakurikuler, muatan dari kurikulum, itu juga bisa dibentuk dengan Al-Quran. Ya. Jadi karena sekolah kita ini sifatnya sekolah berbasis gerakan Muhammadiyah, maka sekolah kita ini harus dekat dengan Al-Quran. Siswa-siswanya harus dekat dengan Al-Quran. Dari sebuah materi tentang Al-Quran, ya, fungsi Al-Quran itu ada 4. Nanti siswa kita akan kita lazimi dengan Al-Quran. Itu ada 4 fungsi Al-Quran itu. Yang pertama sebagai al-huda, petunjuk, al-furqan sebagai pemisah, as-sifa sebagai obat. Mungkin siswa yang berkarakter mengalami penyimpangan karakter, Al-Quran inilah bisa digunakan sebagai obat. Nah, maka di setiap hari sebelum memulai pembelajaran, kita membiasakan yang kemarin itu sudah siswa itu dengan tilawah Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu juga sebagai mau'idhah atau nasihat, mau'idhah hasanah, ya, sebagai nasihat. Nah, dari situlah kita bertujuan untuk membentuk karakter siswa. Jadi yang kita harapkan SMK Muhammadiyah 2 Metro ini siswanya adalah teladan dalam imtak dan berprestasi di bidang iptek. Mungkin itu saja yang akan kita bentuk, Bu Siti. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Siti. Kepada Bapak Sulis, luar biasa sekali pemaparannya. Boleh diberikan tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi terdapat 2 keunggulan apabila Bapak Ibu menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kami, yaitu mendapatkan keunggulan di dunia maupun di akhirat. Karena memperoleh pendidikan secara imtak, ilman dan takwa. Kemudian dalam bidang pendidikan tentu tidak luput dari sarana dan prasarana. Karena sarana dan prasarana sangat menunjang untuk keberlangsungan selama proses pendidikan. Kali ini kepada Bapak Adi Susanto selaku Wakil Bidang Kepala Sarana dan Prasarana. Silakan Bapak. Terima kasih kepada Bu Siti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan sarana prasarana SMK Muhammadiyah 2 Metro. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta didik sekalian yang barangkali menyaksikan secara live streaming yang berada di rumah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Tentunya para peserta didik, khususnya peserta didik baru di tahun ajaran 2020-2021 ini masih penasaran apa saja sih mungkin fasilitas yang diberikan oleh SMK ini terhadap peserta didik baru di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti, ingin menanyakan, dan tentunya saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana akan memberikan
menyampaikan beberapa hal terkait dengan fasilitas yang diberikan oleh SMK ini terhadap peserta didik sekalian. Jadi yang pertama, SMK Muhammadiyah 2 Metro ini memiliki beberapa fasilitas yang dapat dinikmati oleh peserta didik. Yang pertama ada ruang pembelajaran teori, di mana SMK Muhammadiyah 2 Metro memiliki 42 ruang pembelajaran teori untuk kegiatan belajar mengajar secara luring atau langsung. Karena mungkin di masa pandemi ini tadi sudah disampaikan oleh Wakil Kepala Bidang Kurikulum, proses pembelajarannya ada dua, yaitu pembelajaran daring dan luring. Maka yang disediakan oleh Wakil bagian sarana prasarana tetap mengacu pada standar pendidikan, yaitu ruang pembelajaran teori sebanyak 42 ruangan. Kemudian fasilitas yang lain ada sarana ibadah. Sarana ibadah ini kita gunakan untuk proses pelaksanaan sholat zuhur secara berjamaah dan juga sholat asar secara berjamaah. Masjid Darul Ulum SMK Muhammadiyah 2 Metro mampu menampung sejumlah 800 sampai 900 siswa atau jamaah. Jadi insya Allah ini sudah dapat memberikan kenyamanan dalam proses beribadah. Kemudian ada sarana prasarana tempat olahraga, ada lapangan voli, lapangan futsal, ada lapangan basket, dan juga perlengkapan fitness. Ini dapat dinikmati peserta didik barangkali yang nantinya akan melaksanakan proses pembelajaran di tahun 2020-2021. Yang tidak ketinggalan juga ada aula. Nah, yang kita tempati saat ini adalah aula yang cukup representatif. Di sini difasilitasi dengan sound system yang baik, kemudian ruang pendingin yang cukup nyaman, tempat yang cukup nyaman untuk kita gunakan dalam rangka acara-acara yang barangkali nanti siswa memiliki acara-acara di sekolahan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. SMK Muhammadiyah 2 ini ada 9 kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian ini memiliki sarana prasarana praktikum yang cukup memadai. Yang pertama ada jurusan teknik pemesinan. Ini memiliki sarana praktikum yang barangkali yang terlengkap di Kota Metro, karena saat ini ada mesin bubut, ada mesin fries, mesin scrub, tool grinding, ada mesin CNC, baik mesin CNC turning maupun milling, dan masih banyak perlengkapan sarana praktikum yang lain. Dan disediakan 2 ruang praktikum, jadi ada 2 bengkel untuk praktikum teknik pemesinan. Kemudian ada teknik kendaraan ringan. Ini juga memiliki perlengkapan praktikum yang cukup lengkap. Ada engine stand, engine FV, kemudian trainer, sistem rem. Ada 6 unit kendaraan yang digunakan untuk sarana praktikum di jurusan teknik kendaraan ringan. Lalu ada teknik listrik. Teknik instalasi tenaga listrik ini memiliki fasilitas praktek, yaitu elektronika, kemudian kontrol industri, di mana menggunakan sistem PLC, dan juga ada TOT, yaitu instalasi berbasis Android. Ini sudah diberikan fasilitas tersebut di jurusan TITR. Dan yang berikutnya ada kompetensi keahlian komputer jaringan, teknik komputer jaringan.
teknik komputer jaringan ini pembelajaran yang dipelajari termasuk di bidang mikrotik, ada Cisco, dilengkapi dengan perlengkapan multimedia pembelajaran. Ada 4 lab komputer software dan juga 1 lab hardware. Dan yang berikutnya ada kompetensi keahlian perbankan syariah. Di perbankan syariah itu dilengkapi dengan bank mini sekolah, yang mana sudah melakukan sistem online perbankan dengan sistem perbankan syariah. Ada juga alat penghitung uang dan juga dilengkapi sarana praktik, yaitu 20 unit komputer yang ditempatkan di ruang yang ber-AC dan strategis. Berikutnya ada kompetensi keahlian teknik pengelasan. Ya, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu SMK Muhammadiyah 2 Metro juga mendapatkan bantuan seperangkat alat las yang cukup lengkap. Ada las SMAW, ada las Foxy, di mana semuanya itu sudah diberikan tempat bengkel yang cukup representatif, sudah dibuatkan bilik-biliknya, ada 6 bilik. Di sana ada plastik, ada las mic, kemudian ada las busur, dan masih banyak yang lainnya. Ada juga kompetensi keahlian teknik bisnis dan sepeda motor. Di jurusan tersebut ada engine stand-nya, kemudian ada trainer kendaraan ringannya, ada kompresor, ada trainer AC, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya ada teknik pendingin. Baru beberapa di tahun 2019 kemarin itu SMK Muhammadiyah 2 Metro mendapatkan percayaan bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi, itu berupa trainer AC split, ada trainer AC sentral, ada trainer freezer, ada perlengkapan yang lain yang bisa digunakan untuk sarana praktikum bagi peserta didik yang baru. Dan yang terakhir ada teknik bodi otomotif. Ini mudah-mudahan dalam waktu dekat, insya Allah di bulan September, kita akan mendapatkan bantuan perlengkapan sarana praktikum di teknik bodi otomotif. Dan untuk yang lain, barangkali SMK Muhammadiyah 2 Metro ini masih berupaya untuk memberikan perlengkapan sarana praktikum yang lain. Mudah-mudahan akan memberikan skill bagi siswa-siswa sekalian yang nantinya akan melaksanakan proses praktikum di bengkel, dan tentunya itu akan bermanfaat ketika anak-anak sudah selesai melaksanakan studi dan dapat diselaraskan dengan kebutuhan industri yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Mungkin itu saja Bu Siti yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan menjadi wawasan bagi anak-anak sekalian yang ada di rumah agar tidak ragu untuk bersekolah di SMK Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ari Susanto, STMPD, telah memaparkan sarana dan prasarana yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Metro. Tentu peserta didik yang di rumah makin yakin dong sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Metro ini. Untuk yang selanjutnya, pada saat masa pandemi COVID-19, tentu peserta didik di rumah penasaran bagaimana sih proses prakrim dan hubungan kehumasan yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Metro ini, dan apa saja sih kendalanya. Langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Haji Musoni Soheh SB untuk memaparkan selaku Wakil Kepala Bidang Kehumasan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Siti Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Berkaitan dengan program kehumasan dan kerjasama industri, setidaknya akan saya sampaikan 2 sesi. Artinya sesi pertama, sesi kedua atau bab 1 dan bab 2. Bab yang 1 adalah hubungan masyarakat. Segala sesuatu tentang program yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Metro ini, apakah dari tadi kurikulum, kemudian dari kesiswaan, tentang sarana, keberadaan amal usaha SMK Muhammadiyah 2 Metro ini disiarkan kepada masyarakat, kepada siswa baru, itu adalah fungsi peran humas, hubungan masyarakat. Artinya, kalau Anda sebagai siswa baru di SMK Muhammadiyah 2 Metro ini akan mengetahui gaungnya tentang SMK Muhammadiyah 2 ini adalah hubungan masyarakat. Lalu, bagaimana mengawali kok muncul ada di benak Anda SMK Muhammadiyah 2 Metro? Dalam sejarah, mulai tahun 1977 itu STM Muhammadiyah mulai berdiri. Saat itu kepala sekolah yang diamanai oleh Perserikatan Muhammadiyah adalah Bapak Zaini Jas. Awal mula berdirinya STM Muhammadiyah di tahun 1977 filial dengan STM Muhammadiyah Tanjung Karang yang kedudukannya di Bandar Lampung. Seiring berkembang yang saat itu dibuka, gurunya berjumlah 7, siswanya ada 6. Bermula pendidikan pelayanannya dilakukan oleh STM Muhammadiyah saat itu adalah berpindah-pindah yang bermula ada di 15A Polos. Seiring perkembangan zaman, tentunya nomenklatur itu juga mengikuti regulasi pemerintah. Dari STM Muhammadiyah Metro menjadi SMK Muhammadiyah 2 Metro ini, bagaimana proses regulasinya? Mengikuti perkembangan hal ini tentunya, pada mulanya hanya ada STM Muhammadiyah Metro. Artinya saat itu selampung, bahkan Lampung Tengah saat itu hanya STM Muhammadiyah di Tanjung Karang dan STM Muhammadiyah Metro. Baru sesuai perkembangan atau mengikuti perkembangan dari otonomi daerah dan nomenklatur pendidikan oleh Kementerian Pendidikan itu diubahlah menjadi SMK Muhammadiyah 2 Metro. Ciri khas SMK Muhammadiyah 2 Metro itu adalah di bidang teknologi dan rekayasa. Lalu apa yang membedakan ada SMK Muhammadiyah 1, Muhammadiyah 2, ini adalah berdasarkan kelahirannya. Kalau yang SMK Muhammadiyah 1 dulu adalah Semea Muhammadiyah. Maka menjelang kan awal lahirnya lebih awal menjadi SMK Muhammadiyah 1. STM Muhammadiyah berubah menjadi SMK Muhammadiyah 2. Lalu pada saat perkembangannya SMK, saat itu masih STM Muhammadiyah, melahirkan lagi 1, yaitu di bidang teknologi informatika, kelistrikan, itu yang sekarang berkembang menjadi SMK Muhammadiyah 3 Metro, yang kini berbasis adalah dikenal dengan kesehatannya. Itu ada 3 khas, SMK Muhammadiyah 1, 2, 3. SMK Muhammadiyah 2 Metro hingga kini di tahun 2020 ini kepala sekolah sudah ada setidaknya 6. Pertama adalah Bapak Zaini Jas, kemudian Bapak Sukidal, Bapak Sukamtono, Bapak Simin, Bapak Musonif, yang sekarang adalah Bapak Wihan Afriyono.
Syukur alhamdulillah perkembangan dari kehumasan tersebut mensiarkan tentang amal usaha SMK Muhammadiyah 2 Metro ini kini selampung SMK Muhammadiyah 2 Metro ini populasi atau jumlah siswa itu adalah terbanyak. Laporan kemarin Bapak Kepala SMK bahwa kalau Muhammadiyah seluruh Indonesia, Muhammadiyah 2 Metro ini dalam peringkat ke-12 jumlah muridnya. Yang saat ini 1.386 siswa diampu oleh Bapak Ibu guru kurang 116. Artinya ada Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ada 116. Itu berkaitan dengan amal usaha SMK Muhammadiyah 2 Metro yang berarti afiliasinya di dalam struktur Muhammadiyah itu adalah di wilayah kecabangan Metro Barat. Kemudian kota Metro kita di dalam wilayah adalah pimpinan wilayah Muhammadiyah Lampung Majelis Dikdasmen. Satu. Lalu bagaimana tentang kerjasama industri? Tadi disinggung oleh Ibu Wakakurikulum, Bu Julitri, bahwa ada sekarang ini dengan pengenalan IDUKA yang dulu juga sudah dibumingkan dengan DUDI, dunia usaha, dunia industri. Setidaknya sampai saat ini untuk tempat prakrin siswa SMK Muhammadiyah 2 Metro yang setiap tahunnya berjalan itu ada 159 jalinan industri yang bermitra yang selalu diupdate. Perkembangan terakhir paling tidak SMK Muhammadiyah 2 mengupdate yaitu yang disebut, yang dikenalkan lagi oleh Bapak Menteri, kemudian Kepala SMK juga mengikuti adalah nikah massal. Yang saat ini nikah massal artinya MOU antara SMK dengan dunia industri, dunia usaha ini sudah semakin digalakkan lagi. Karena ada beberapa, bahkan juga tadi training center menghadirkan beberapa institusi pasangan ke SMK Muhammadiyah. Dari 159 itu menyebar, apakah itu di wilayah Metro, secara global Lampung, kemudian juga di Jabodetabek. Artinya Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang itu adalah tempat mitra kita. Nah, bagaimana cara misalkan siswa kelas 10 kemudian ketika naik kelas 2 akan melakukan praktek kerja industri, ada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama adalah memberdayakan dunia usaha, dunia industri di lingkungan siswa itu berada. Misalkan di daerah Sukadame, Lampung Timur, di sana ada dunia industri tentang las. Kemudian di sana siswa diberdayakan praktik di wilayahnya, sehingga tetap dalam pantauan oleh orang tuanya maupun siswa itu kebekerjaannya setelah lulus akan bisa terserap. Lalu apakah ada peluang juga jika siswa itu lintas daerah? Boleh. Ada beberapa siswa yang sampai saat ini yaitu di PT Nippon Konpo Indonesia itu sudah jumlahnya lebih dari 40 yang magang ketika kembali ke sekolah, tinggal ujian, kembali lagi ke sana sudah bekerja. Bahkan sampai saat ini terdata dari alumni SMK Muhammadiyah 2 Metro dengan mengikat nikah tadi dengan PT NKI itu setidaknya sudah ada 16 siswa alumni SMK Muhammadiyah 2 Metro yang bekerja di PT Nippon Konpo Indonesia. Apakah hanya terbatas itu? Tidak. Nippon Denso juga merekrut, perusahaan-perusahaan yang lain, Master Engineering merekrut, itu di wilayah Bekasi. Apakah hanya di Indonesia saja? Tentunya karena siswa SMK Muhammadiyah 2 Metro yang didahului oleh para alumninya sampai magang di Jepang. Tahun ini melalui PT Nagoya dan lainnya tercatat ada 11 alumni SMK Muhammadiyah 2 Metro yang berangkat ke Jepang. Belum lagi yang sudah ada di Jepang, Korea dan sebagainya. Dan insya Allah itu adalah sebagai jalinan kemitraan
dunia usaha, dunia industri yang kini diperkenalkan, didengungkan lagi melalui pernikahan massal edukan. Industri, dunia usaha, dan kewirausahaan. Mudah-mudahan pencerahan yang sesingkat ini melalui virtual ini, siswa SMK Muhammadiyah 2 Metro calon, ini masih calon, karena nanti pada saat penutupan baru oleh Kepala SMK Muhammadiyah 2 Metro akan mengesahkan seluruh melalui rangkaian virtual portasi ini, masa pengenalan lingkungan sekolah kepada siswa baru ini, siswa kelas 1 ini akan diresmikan, disematkan khusus oleh Kepala SMK bahwa telah secara administratif prosedural dinyatakan di SMK menjadi siswa SMK Muhammadiyah 2 Metro ini. Mudah-mudahan Anda sebagai siswa baru semakin mantap, semakin yakin, dan tentunya kalau ada kawan-kawanmu yang belum yakin masuk ke SMK ini, sebagaimana kesiswaan tadi menyampaikan, rekrut lagi sehingga jumlahnya bisa mendekati 500 seperti tahun-tahun yang lalu. Karena siswa tahun ini sudah tercatat yang mengikuti masa orientasi ta'aruf ini ada 405 siswa. Mudah-mudahan akan semakin mengokohkan dan mensiarkan amal usaha SMK Muhammadiyah 2 Metro. Demikian Ibu Siti Aminah, dan mudah-mudahan dengan cara singkat ini akan bisa memberikan pencerahan kita bersama. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Musoni selaku Wakil Kepala Bidang Pengawasan. Sebelum ditutup, saya penasaran nih Pak, selama menjadi Wakil Kepala Bidang Pengawasan, kendala-kendala apa saja sih Pak yang sudah dialami Pak? Kendala tentunya ada, dan juga apalagi masa COVID ini. Karena interaksi yang kontak langsung antar personal dibatasi. Tetapi lembaga amal usaha ini kan harus terus berkesinambungan, kontinuitas. Maka dalam situasi yang senyap, tampaknya memang senyap karena segala sesuatunya melalui medsos, kerjasama dari pakar kesiswaan ke berbagai daerah terus merekrut kesinambungan. Kemudian kurikulum memberikan sebuah sosialisasi terus, memantapkan kepada internal, pada Bapak Ibu Dewan Guru Tenaga Pendidik, semakin mengokohkan bahwa kita siap melayani. Disampaikan oleh Wakasar Pas tadi, tentunya ini adalah peluang bagi amal usaha kita. Ayo kita bergabung di SMK Muhammadiyah 2 Metro ini. Itu kendalanya tetap ada, tetapi tetap kita bergerak dengan sesuai dengan protokol kesehatan. Kembali lagi memberdayakan, seperti inilah virtual ya yang dilakukan seperti itu Ibu Siti. Demikian. Terima kasih Bapak. Kemudian tentu peserta didik di rumah penasaran ini Pak, mitra-mitra mana saja sih yang sudah bekerja sama dengan SMK Muhammadiyah 2 Metro? Yang sudah mengikat nikah tadi itu loh Pak. Yang sudah mengikat nikah, ini kepala sekolah ini punya gerakan, alhamdulillah nikahnya terus, sehingga dikomentari apa kamu poligami, banyak kan begitu. Dan ini memang harus kita gaungkan. Baru saja SMK Muhammadiyah 2 Metro, kepala sekolah sudah menandatangani MOU dengan PT 3 Putri Berdikari tentang TITL, dan TITL kemarin juga diterima alumninya di salah satu perusahaan Komfit, anak Komfit di Bandar Jaya, Bekri masuk sana, ada alumninya. Kemudian besok itu ini juga Master Engineering. Kepala sekolah juga sudah merencanakan akan mengikat kembali, mengabdi kembali, yang sebenarnya anak-anak kita juga sudah banyak yang diserap tenaga kerja di sana. Bahkan ini juga alumninya, menurut laporan dari Ketua Program kalian Pak Heri Setiawan menyampaikan sudah direkrut lagi atas nama Wahyu Riki. Nah, di Master Engineering, dan itu insya Allah akan mengikat kembali. Denso kita tinggal nunggu, ada 2. Kemudian PTNKI insya Allah beberapa hari kemudian akan kita ikat kembali untuk akan merencanakan merekrut. Apakah ini nanti sebagai peluang kita? Ya mudah-mudahan
Karena PTNKI ini mensyaratkan yang bisa diterima karyawan atau manpowernya, istilah mereka manpowernya di PTNKI itu yang telah magang di PTNKI. Saya tanya kepada salah satu manajernya, Pak Andi, apakah bisa dari yang lain? Ternyata persyaratannya harus pernah magang di PTNKI. Itu pun juga tidak semuanya sebagai jaminan bisa, karena juga ada seleksi tahapan berikutnya. Demikian Bu Siti, mudah-mudahan semakin yakin kepada anak-anak kita, alumni kita akan berkembang BMB. Kurikulum tadi sudah menyinggung BMB, ya, bekerja, mandiri, wirausaha. 3 pilar ini mana yang akan ditempuh, dan insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah tadi pemaparan dari Wakil Kepala Bidang Kehumasan. Tentu peserta didik yang di rumah makin yakin untuk menempuh pendidikan di SMK Muhammadiyah 2 Metro ini. Kaitannya setelah Wakil Kepala Bidang Kehumasan, saya penasaran dengan Wakil Bidang Kurikulum. Bu Julitri Maria, bolehkah saya tahu kendala apa saja sih dalam program daring dan luring ini selama pandemi? Mohon dijelaskan, Ibu, penasaran peserta didik di rumah. Baik Bu Siti, terima kasih. Pasti dalam sebuah program itu ada kendala, ada tantangan yang akan kita hadapi. Tapi bagaimana kita meminimalisir, bagaimana kita meminimalisir agar semuanya itu bisa terlaksana dengan baik. Kendala yang utama itu jelas masalah berkaitan dengan web, ya, dengan anak-anak sekalian yang mungkin yang berada jauh, yang mungkin berada di daerah musuji gitu ya, atau daerah-daerah tertentu yang sinyalnya itu tidak bisa dijangkau, sinyal tidak bisa dijangkau, kemudian proses pembelajarannya tentu tidak sesuai dengan harapan. Nah, kita sudah ada panduannya bahwa sesuai dengan SE Menteri nomor 4 tersebut, bahwa kita tidak perlu melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan capaian kurikulum gitu ya Bu Siti ya. Artinya apa? Proses pembelajarannya itu meskipun dilakukan secara daring gitu ya, secara daring, tetapi dia proses bentuknya itu dalam project based learning. Artinya apa? Semua guru kita diwajibkan untuk datang ke sekolah. Guru-guru akan mengontrol di sekolah gitu ya, melalui aplikasi e-learning, ketercapaian kesulitan siswa itu dalam jenjang waktu 1 kompetensi Bu Siti. Artinya kalau kita tidak dalam masa pandemi itu yang kemudian sumber belajarnya tidak memungkinkan, maka bisa dilakukan secara berkelompok gitu ya. Secara berkelompok itu artinya mereka dalam pembelajaran itu terkait dalam satu satuan yang utuh. Nah, tapi kalau yang untuk luring ini karena tadi kita ingin mengejar target kita adalah supaya kita itu BEW, maka khusus kejuruan dengan menerapkan protokol kesehatan, anak-anak tetap datang ke sekolah, tetapi bukan seperti biasa. Nah, gitu. Misal, anak tersebut ingin belajar SASIS pada program keahlian otomotif. SASIS itu ketemunya misalkan dalam 1 semester 15 kali tatap muka. Mengingat ini masa pandemi, kita buat sistem blok. Sistem blok ini kita buat shift, anak-anak datangnya itu maksimal 10 orang yang kemudian mereka praktek kejuruan di bengkel masing-masing. Itu ya Bu Siti ya, mungkin ini bisa pencerahan buat anak-anak kita semua. Terima kasih Bu Julitri Maria. Jadi untuk peserta didik di rumah tidak perlu khawatir dalam menyerap materi ataupun pembelajaran dalam masa pendidikan. Kemudian saya makin penasaran kepada Wakil Bidang Kesiswaan. Ini tadi kan sudah dapat 500 lebih ya Pak ya, dan masih menerima untuk siswa untuk 1 bulan ke depannya. Saya penasaran bagaimana dengan murid yang berprestasi itu Pak? Mohon dijelaskan Pak. Terima kasih Bu Siti. Murid yang berprestasi di sekolah kita ini ada banyak, ya. Terutama di bidang olahraga, mereka banyak sekali. Nah, murid yang berprestasi di sekolah kita ini kita beri beasiswa, ya. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Kalau mereka prestasinya itu sampai tingkat nasional itu kita beri beasiswa itu sampai 3 tahun.
Nah, kemarin untuk mencari murid yang berprestasi itu bahkan kita jemput sampai kepada di luar kota metro. Ada yang sampai kepada luar provinsi pun kita jemput. Daerah mana, Pak? Di daerah Blitar pernah, di daerah Oki pernah juga. Oki Palembang, Pak. Oki Palembang, Oki Mesuji Palembang. Jadi untuk siswa yang berprestasi jangan khawatir, itu untuk masuk ke sekolah SMK Muhammadiyah 2 Metro. Di sini akan disalurkan bakatnya, kemudian sekolah juga akan membackup, misalkan ada perlombaan, ada kejuaraan, itu sekolah memfasilitasi. Jangan khawatir kepada anak-anak yang berprestasi, silakan masuk ke sekolah kita, akan kita fasilitasi. Kemudian prestasi-prestasi apa saja, Pak, yang pernah diraih oleh SMK Muhammadiyah 2 Metro ini, Pak? Prestasi yang sudah diraih, pernah menjuarai taekwondo tingkat Asia, pernah futsal tingkat provinsi, pernah LKS tingkat nasional, dan lain-lain. Kalau yang tingkat kota itu banyak sekali. Nggak terhitung ya? Ya, pialanya bisa disaksikan di kantor. Itu mungkin. Terima kasih Bapak Sulis. SMK Muhammadiyah 2 Metro, solusi untuk berprestasi. Kali ini saya akan merapat kepada Bapak Adi Susanto selaku Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana. Pak Adi, saya ingin mengetahui sarana unggulan yang paling unggul yang menarik minat siswa baru untuk bergabung bersama kita semua di sini itu apa ya, Pak ya? Ya, tentunya kalau berbicara sarana prasarana praktikum di lab, kita selama ini masih pan dan terlengkap untuk di bidang kompetensi keahlian masing-masing. Karena seperti yang disampaikan tadi oleh Wakahumas, kita memiliki jaringan kerjasama dengan pihak dunia usaha atau dunia industri. Sebagai contoh, yang di jurusan teknik kendaraan ringan, kita sudah bermitra dengan PT Lautan Tiga Berlian. Itu sudah mendapatkan CSR berupa 1 unit lote, saya lupa serinya, tapi yang jelas ada tulisannya FUSO gitu ya. So, kemudian dari jurusan teknik pemesinan itu juga kita bermitra dengan CP Master Engineering. Dulu di tahun 2003 kita dapat bantuan untuk sarana praktikum berupa mesin bubut, fries, scrap, itu satu paket itu ada tiga kontainer senilai lebih dari 3M saat itu lebih dari 3M Dari Austria. dari bantuan dari Austria. Kemudian dari teknik instalasi tenaga listrik juga kita dapat bantuan CSR di tahun 2014. Kebetulan saya sendiri yang diklat di PT PLN Palembang, di S2JP Palembang. Alhamdulillah selepas diklat itu mendapat CSR berupa gardu listrik untuk sarana praktikum dan juga PLC. Di jurusan lain pun juga sama seperti di TKJ, kita dapat bantuan multimedia pembelajaran, ada juga di Bank Syariah, Bank Mini Sekolah yang sudah bekerja sama dengan pihak ini juga. Dan tentunya prestasi yang didapat siswa itu tidak terlepas dari sarana praktikum yang memadai. Teknik kendaraan di Jogja. Terima kasih Bapak Adi. Tentu setelah mendengarkan pemaparan dari 4 wakil kepala bidang yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Metro, peserta didik di rumah makin yakin menuntut ilmu di SMK Muhammadiyah 2 Metro. Ditunjang dari segi sarana prasarana,
prestasi, pembelajaran, dan penyaluran kerja yang tepat. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Bidang di SMK Muhammadiyah 2 Metro. Saya Siti Aminah, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara pemaparan program SMK Muhammadiyah 2 Metro. SMK bisa, SMK hebat, SMK Muhammadiyah 2 solusi untuk berprestasi.